Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islah Fadil, NIM 190 803 102 054. Saya dari Prodi Administrasi Keuangan, mata kuliah akuntansi, perbankan, dan syariah. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah. Baik, dalam pengakuan dan pengukuran dari pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut. Dalam pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas, nilai-nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai baku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan. Kemudian biaya-biaya yang akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Selanjutnya, dalam pengakuan keuntungan atau pendapat dan kerugian masyarakat. Dalam pembiayaan musyarakah yang dimulai dan berakhir pada periode pelaporan yang sama, pendapatan atau pendapatan aktif pada saat pelaksanaan pembayaran dalam pembiayaan musyarakah menggunakan metode bagi laba, di mana masa terjadi keuntungan, maka keuntungan yang diperoleh pada masa tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk mengembalikan modal kerugian pada masa sebelumnya. Selanjutnya, apabila pembiayaan musyarakah melewati satu periode pelaporan, maka keuntungan atau pendapatan pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran. Pada kerugian yang terjadi diakui pada periode kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah untuk pembiayaan musyarakah menggunakan metode laba bagi laba, di mana metode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang terjadi yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk mengganti modal kerugian pada periode sebelumnya. Dan pada saat akad terakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra musyarakah yang diakui sebagai akun musyarakah. Dan apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut memerlukan beban kerugian itu. Bank kerugian yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai musyarakah piutang. Kemudian pada saat akad diakhiri, saldo pembayaran musyarakah yang belum diterima sebagai akun musyarakah. Pembiayaan musyarakah dimulai dari nilai perolehan setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui. Pembiayaan musyarakah menurun dari hasil perolehannya di bagian kurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah. Dalam pembiayaan musyarakah antara Bank Syariah X dengan Universitas X yang bergerak di bidang pendidikan dengan modal yang diperlukan sebesar 80M. Modal yang dimiliki Universitas X sebesar 59 juta dan bank sebesar 21 juta.
Dalam kesepakatan awal antara Bank Syariah X dengan Universitas X, dengan asumsi pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 8 tahun, yaitu terhitung 1 Maret 2004 sampai dengan 1 Maret 2012. Porsi pembagian pendapatan bagi hasil yang disepakati adalah 30% untuk bank dan 70% untuk nasabah. Pembagian bagi hasil atas keuntungan adalah setiap tanggal 31 Agustus yang diperoleh dari pendapatan penerimaan uang gedung yang diterima Universitas X dari para mahasiswa. Dan dalam 8 tahun terakhir diproyeksikan besarnya pendapatan uang gedung yang diterima Universitas X adalah sebagai berikut. Tahun pertama Agustus 2005. Kedua, Rp2.500.000. Ketiga, Agustus 2006, Rp3 juta. Keempat, Agustus 2007, sebesar Rp3.500.000. Kelima, Agustus 2008, sebesar Rp3 juta. Keenam, Agustus 2009, sebesar Rp4 juta. Ketujuh, Agustus 2010, sebesar Rp3.500.000. Kedelapan, Agustus 2011, sebesar Rp4 juta. Dan kesembilan, Agustus 2012, sebesar Rp4.500.000. Pada pelaksanaan awal pembiayaan ini, Universitas X dikenakan biaya administrasi sebesar Rp3 juta dan pembayaran notaris untuk pengesahan usaha pembiayaan musyarakah ini sebesar Rp4 juta. Penyelesaian perhitungan bagi hasil dan pengakuan pendapatan dalam pembiayaan musyarakah permanen dengan tabel perhitungan seperti pada tabel 3. Berikut contoh tabelnya. Pada tanggal 1 Maret 2004, kontribusi modal Bank Syariah mencapai 21 juta. Kontribusi modal Universitas X mencapai 59 juta. Subtotal 80 juta. Kontribusi nasabah Bank Syariah mencapai 30%. Kontribusi nasabah Universitas X mencapai 70%. Pada tanggal 31 Agustus 2005, biaya gedung mencapai 2.500.000. Kemudian kontribusi nasabah Bank Syariah mencapai 7.750.000. Universitas X mencapai 1.750.000. Pada tanggal 31 Agustus 2006, biaya gedung yang dikeluarkan sebesar 3 juta. Kontribusi nasabah Bank Syariah mencapai 900.000. Untuk Universitas X mencapai 2.100.000. Pada tanggal 31 Agustus 2007, biaya gedung yang dikeluarkan sebesar 3.500.000. Kontribusi nasabah sebesar Rp1.050.000.
Kemudian Universitas X sebesar 2.450.000 pada tanggal 31 Agustus 2009. Biaya gedung yang dikeluarkan sebesar 4 juta rupiah. Kontribusi nasabah Bank Syariah sebesar 1.200.000. Kemudian Universitas X sebesar 2.800.000. Pada tanggal 31 Agustus 2010, biaya gedung yang dikeluarkan sebesar 3.500.000. Kontribusi nasabah Bank Syariah sebesar 1.050.000 rupiah. Kemudian Universitas X adalah 2.450.000. Pada tanggal 31 Agustus 2011, biaya gedung yang dikeluarkan sebesar 4 juta. Kontribusi nasabah yang dikeluarkan Bank Syariah sebesar 1.200.000. Kemudian untuk Universitas X sebesar 2.800.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2012, kontribusi modal Bank Syariah sebesar 21 juta rupiah. Biaya gedung yang dikeluarkan 4.500.000. Kontribusi nasabah Bank Syariah sebesar 1.350.000 rupiah. Kemudian yang diperoleh Universitas X adalah 3.150.000 rupiah. Totalnya, semua total pembiayaan gedung adalah 28 juta rupiah. Kemudian total kontribusi nasabah Bank Syariah sebesar 8.400.000 rupiah. Kemudian kontribusi nasabah Universitas X sebesar 1.019.600.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.